Dalam konstelasi politik Indonesia, ada sebuah tradisi tak tertulis. Saat seorang pemimpin turun takhta, ia idealnya menjadi guru bangsa. Seorang negarawan senior yang sesekali memberi nasihat dari kejauhan. Ia menjadi bagian dari sejarah, bukan lagi pemain utama dalam drama harian. Selama berbulan-bulan, Joko Widodo tampak memainkan peran itu dengan sempurna. Dari kediamannya di Solo, ia seolah menikmati ketenangan, menjadi seorang kakek yang merawat cucu-cucunya. Jauh dari hiruk-pikuk dan intrik kekuasaan Jakarta, dunia mungkin mengira ia telah sepenuhnya menyerahkan panggung. Namun, pada hari Senin, 14 Juli tahun 2025, asumsi itu hancur berkeping-keping. Ketenangan itu pecah. Dari Solo, sebuah pesan dikirimkan dengan kekuatan sebuah gempa politik. Melalui sebuah wawancara eksklusif yang mengguncang lanskap media nasional, Jokowi turun gunung. Kali ini, ia tidak meresmikan jalan tol atau membagikan sertifikat tanah. Ia datang dengan sebuah peringatan, sebuah tuduhan yang sangat serius. Ia berbicara tentang adanya sebuah agenda tersembunyi yang mengancam Republik, sebuah konspirasi. Polanya ini sama, selalu berulang, setiap kali ada momen politik penting. Begitu salah satu kutipan kuncinya, "Saya tidak bodoh. Saya melihat ada agenda besar di baliknya, untuk mendelegitimasi, untuk membuat negara ini tidak stabil." Pernyataan ini merujuk pada dua gelombang serangan yang datang nyaris bersamaan, kebangkitan kembali isu keaslian ijazahnya, dan munculnya wacana pemakzulan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagi Jokowi, ini bukanlah kritik politik biasa. Ini adalah sebuah operasi terkoordinasi, serangan udara melalui disinformasi, dan serangan darat melalui manuver parlementer. Tembakan kembar yang diarahkan ke jantung legitimasinya dan stabilitas pemerintahan saat ini. Pernyataan Jokowi ini membuka kotak Pandora. Ia memaksa seluruh negeri untuk bertanya, jika ini benar sebuah konspirasi, agenda besar siapa yang sedang berjalan? Siapa dalang sesungguhnya di balik tirai? Dan mengapa sekarang? Mari kita bedah pernyataan Jokowi. Ini bukan sekadar luapan emosi sesaat. Ini adalah sebuah pesan politik yang sangat terukur. Ketika ia berkata polanya sama, ia sedang menarik garis langsung ke peristiwa-peristiwa serupa di masa lalu, terutama menjelang pemilu 2019 dan ke 2024. Ia sedang mengaktifkan memori kolektif publik tentang bagaimana isu personal seperti ini seringkali menjadi senjata politik. Dalam wawancara itu, ia juga menekankan, kalau mau mengkritik, silakan kritik kebijakannya, itu sehat untuk demokrasi. Tapi kalau yang diserang adalah pribadi, keluarga, dengan fitnah yang sudah terbukti salah, itu namanya bukan kritik, itu pembusukan. Dengan kalimat ini, ia membedakan antara oposisi yang konstruktif dengan apa yang ia sebut sebagai pembusukan demokrasi. Reaksi atas pernyataan ini datang dalam hitungan jam, menunjukkan betapa besarnya pengaruh seorang Jokowi. Para pemimpin partai koalisi pemerintah segera merapatkan barisan. Ketua Umum Partai Golkar misalnya, mengeluarkan pernyataan yang menyerukan semua pihak untuk menjaga stabilitas politik dan tidak terpancing oleh manuver yang bisa mengganggu agenda pembangunan. Sebaliknya, dari kubu oposisi, responsnya sinis. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan menyebut pernyataan Jokowi sebagai drama yang tidak perlu. Seharusnya seorang negarawan bersikap tenang. Jika memang tidak ada apa-apa, mengapa harus sepanik itu? Biarkan saja proses hukum dan politik berjalan, ujarnya dalam sebuah konferensi pers. Oposisi dengan cepat membingkai pernyataan Jokowi bukan sebagai peringatan, melainkan sebagai bentuk intervensi seorang ayah yang sedang melindungi kekuasaan putranya. Genderang perang narasi pun resmi ditabuh. Untuk memahami mengapa Jokowi begitu terusik, kita perlu melakukan arkeologi kebohongan. Isu ijazah palsu adalah sebuah studi kasus sempurna tentang bagaimana disinformasi bisa terus hidup, bahkan setelah berkali-kali dibunuh oleh fakta. Akar narasi ini tertanam dalam buku kontroversial Jokowi Undercover, karya Bambang Trimulyono. Buku ini tidak hanya menuduh ijazah Jokowi palsu, tapi juga mengaitkannya dengan teori konspirasi yang lebih liar. Meskipun buku ini penuh dengan inkonsistensi dan tanpa bukti primer, ia berhasil menyebar di kalangan tertentu. Proses hukum pun berjalan. Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan vonis penjara kepada Bambang Tri, bukan karena isi bukunya, melainkan karena ujaran kebencian dan penyiaran berita bohong. Kasus ini secara hukum sudah final. Pihak Universitas Gadjah Mada, sebagai institusi akademis yang reputasinya dipertaruhkan, juga tidak tinggal diam. Mereka telah melakukan salah satu klarifikasi paling komprehensif dalam sejarahnya. Rektor UGM saat itu Profesor Ove Emilia, bersama jajarannya menunjukkan bukti-bukti autentik, ijazah asli bernomor seri 1732 S1, So, 85. Salinan skripsinya yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya Surakarta. Buku induk mahasiswa,
hingga foto-foto Jokowi saat mengikuti kegiatan di kampusnya. Semuanya dipaparkan secara gamblang. Lalu, mengapa isu ini bisa bangkit lagi? Jawabannya terletak pada psikologi politik modern. Di dalam ruang gema atau echo chamber media sosial, fakta tidak lagi penting. Yang penting adalah peneguhan keyakinan atau confirmation bias. Bagi mereka yang sejak awal tidak menyukai Jokowi, narasi ijazah palsu adalah fakta alternatif yang lebih mereka percayai daripada klarifikasi resmi. Isu ini menjadi senjata abadi, sebuah zombie politik yang bisa dibangkitkan kapanpun dibutuhkan untuk tujuan politik jangka pendek. Dan para operator politik di baliknya sangat memahami hal ini. Serangan kedua, yang lebih formal dan berpotensi lebih merusak, adalah manuver pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran. Ini bukan lagi sekadar perang persepsi. Ini adalah perang institusional. Oposisi di DPR kini merasa memiliki momentum. Dasar utama yang mereka gunakan adalah tuduhan pelanggaran sumpah jabatan dan konstitusi. Pemicu awalnya adalah wacana kontroversial Gibran tentang rasionalisasi ASN. Lawan politiknya berargumen bahwa wacana ini telah menciptakan instabilitas nasional dan melanggar prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Namun, belakangan muncul amunisi baru. Sebuah pertemuan antara Wapres Gibran dengan Duta Besar Republik Cendana bocor ke media. Dalam pertemuan itu, Gibran diduga menjanjikan karpet merah untuk investasi di sektor energi baru terbarukan. Sebuah isu sensitif yang seharusnya berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian SDM, oposisi menuduhnya telah melampaui kewenangan dan melakukan diplomasi bayangan. Meski kedua tuduhan ini masih harus dibuktikan, bagi oposisi itu tidak penting. Yang penting adalah prosesnya. Dengan menggulirkan hak angket, mereka bisa membentuk panggung politik di DPR selama berbulan-bulan. Mereka bisa memanggil menteri, pejabat, bahkan wapres sendiri untuk dimintai keterangan. Setiap sidang akan menjadi episode baru dalam drama politik yang bisa mereka jual ke publik untuk menunjukkan bahwa pemerintahan ini cacat sejak lahir. Motor utama gerakan ini adalah seorang politisi senior dari partai oposisi. Sebut saja Hariman Basuki. Dikenal dengan retorikanya yang berapi-api, Hariman menjadi juru bicara tidak resmi gerakan ini. Ini bukan soal personal, ini soal menyelamatkan konstitusi. Seorang wakil presiden harus tahu batas kewenangannya. Jika tidak, negara ini bisa tergelincir ke arah absolutisme. Pekiknya dalam sebuah pidato di Senayan yang langsung viral. Tudingan, agenda besar dari Jokowi memaksa kita untuk menjadi detektif politik. Siapa saja pemain yang berpotensi menjadi dalang? Pertama, dan yang paling jelas, adalah koalisi oposisi. Setelah kalah telak di Pilpres 2024, mereka butuh narasi untuk tetap relevan. Menyerang Gibran adalah cara paling efektif. Gibran adalah simbol dari politik dinasti yang mereka kritik selama kampanye. Dengan terus menggoyang kursi Gibran, mereka berharap bisa menurunkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah, yang akan menjadi modal penting menjelang Pilkada serentak ke 2027. Kedua, para elit sakit hati. Setiap rezim baru selalu membawa perubahan peta kekuasaan ekonomi. Sangat mungkin ada kelompok bisnis atau konglomerat yang kontrak-kontraknya di masa lalu kini dievaluasi ulang, atau yang kalah dalam perebutan proyek-proyek strategis. Bagi mereka, menciptakan instabilitas politik adalah cara untuk menekan pemerintah dan melindungi kepentingan bisnis mereka. Mereka memiliki sumber daya finansial tak terbatas untuk mendanai operasi media dan melobi politisi. Ketiga, dan ini yang paling rumit, adalah kemungkinan adanya friksi di dalam koalisi pemerintah sendiri. Koalisi besar yang dibangun Prabowo sangat gemuk dan terdiri dari banyak sekali kepentingan. Bukan tidak mungkin ada faksi atau partai di dalam koalisi yang merasa posisi tawar mereka lemah. Dengan membiarkan atau bahkan secara diam-diam mendukung goyangan terhadap Gibran, mereka bisa melemahkan pengaruh blok Jokowi di dalam pemerintahan, sehingga posisi mereka menjadi lebih vital dan dihargai oleh Presiden Prabowo. Ini adalah permainan tingkat tinggi yang penuh intrik. Di tengah semua ini, Presiden Prabowo Subianto berada dalam dilema pelik. Membela Gibran secara terbuka akan mengonfirmasi tuduhan bahwa ia dipengaruhi oleh Jokowi, namun akan memperkuat aliansi inti mereka. Sebaliknya, diam atau menjaga jarak bisa dianggap sebagai tanda kelemahan, atau bahkan sinyal bahwa ia ingin melepaskan diri dari bayang-bayang pendahulunya. Setiap langkahnya akan ditimbang dan dianalisis oleh kawan maupun lawan. Pada akhirnya, krisis ini adalah sebuah perang persepsi. Pernyataan Jokowi telah membelah ruang publik menjadi dua kubu ekstrem. Bagi para pendukungnya, ia adalah seorang patriot, seorang penjaga republik yang turun gunung untuk melawan kekuatan jahat yang ingin merusak negara. Mereka melihatnya sebagai langkah berani untuk melindungi stabilitas yang sudah susah payah dibangun. Namun bagi para kritikusnya, ini adalah bukti paling sahih bahwa Jokowi tidak pernah benar-benar pensiun. Mereka melihatnya sebagai seorang bapak yang sedang menggunakan pengaruhnya yang luar biasa
untuk melindungi dinasti politiknya. Tindakannya dianggap sebagai intervensi yang tidak pantas. Sebuah bentuk pembungkaman kritik yang berbahaya bagi kesehatan demokrasi. Krisis ini meninggalkan kita dengan pertanyaan-pertanyaan fundamental. Apa artinya menjadi oposisi di Indonesia saat ini? Di mana batas antara kritik yang sah dengan gerakan delegitimasi? Dan yang lebih penting, apa dampak dari normalisasi penggunaan senjata disinformasi dan ancaman pemakzulan dalam setiap kontestasi politik? Jokowi mungkin berhasil memenangkan pertempuran opini jangka pendek dengan pernyataannya. Namun, perang untuk masa depan demokrasi Indonesia masih sangat panjang. Polarisasi yang semakin dalam dan ketidakpercayaan terhadap institusi adalah luka yang akan sulit disembuhkan jauh setelah nama dalang sesungguhnya terungkap. Atau mungkin selamanya terkubur dalam kabut intrik politik.